البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله وقال تعالى واذkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Rabbmu wa tabattal, yaitu tabattul makna asalnya adalah inqita, yaitu benar-benar engkau meninggalkan yang lain dan konsentrasi kepada Allah. Tabtila, ini tabtila maf'ulun sebagai apa? Maf'ul mutlak, yaitu benar-benar engkau itu harus memutuskan dirimu dari yang lain dan hanya konsentrasi kepada Allah. Maksudnya adalah apa? Jiwa kita. Adapun dohirnya ketika bekerja, ketika beramal. Tapi jiwa kita konsentrasikan kepada Allah. Inilah makna munib, inilah makna al-batul. Maryam al-batul. Sekarang yang diperintah untuk itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan beliau juga punya amalan-amalan, beliau juga hubungan dengan masyarakat, beliau juga hubungan dengan berbagai macam keperluan duniawi. Tetapi jiwa beliau benar-benar dicurahkan kepada Allah Ta'ala. Makanya beliau mampu qiyamul lail panjang sekali, karena memang jiwanya sudah bahagia dengan Allah. Syahidnya yang mana? Ini tadi watabattal. Ini syahid yang diinginkan dalam bab mujahadah ini, bersungguh-sungguh, karena memang perlu kerja keras untuk mencapai yang semacam ini. Demikian pula menyebut nama Allah ini juga di setiap waktu, sebagaimana prakteknya ya rahmatullah. Di dalam hadis Aisyah itu, kana Nabi SAW yadkurullaha fi ahyanihi kulliha, bahwasanya Rasulullah SAW mengingat Allah di seluruh kondisi beliau. Dan ini memang perlu mujahadah. Sering kita dalam 1 menit zikir, menit berikutnya lupa. Tapi memang perlu kerja keras untuk selalu ingat Allah. Dan zikrullah dia itu terbagi menjadi 3, yaitu zikir dengan lisan, yang kedua adalah zikir dengan hati, yang ketiga adalah zikir dengan anggota badan. Seluruh ibadah itu hakikatnya adalah zikir kalau diniatkan karena Allah. Zikir hati dia adalah menghadirkan rasa pengagungan dan pengawasan dari Allah Ta'ala, pengagungan kepada Allah dan pengawasan dari Allah. Itu zikir dengan hati. Zikir dengan lisan ma'ruf. Tayyib. Qal inqati ilaihi, yaitu curahkan perhatian kepada Allah saja. Adapun yang berikutnya enggak apa kita baca. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al ibadah, ibadah secara lahiriah adalah Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah, yaitu suatu nama yang mencakup segala perkara yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahiriah ataupun yang batiniah. Ini semuanya masuk dalam bentuk zahir suatu ibadah, baik dia itu ibadah hati ataupun ibadah anggota badan. Taib. Adapun secara batin sendiri ibadah dia itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam juga, yaitu tajma'u baina ghayatidzul wa ghayatil hubbi lillah, yaitu secara batin ibadah itu menggabungkan antara puncak penghinaan diri kepada Allah dan puncak rasa cinta kepada Allah. Jadi sholatnya bukan sekedar sholat secara lahiriah saja, tapi juga disertai rasa cinta dan pengagungan dan penghinaan diri di hadapan Allah. Demikian pula zikir yang di dalam hati, yaitu ikhlas. Ikhlasnya bukan karena kita memang kepengen berjasa pada Allah, tidak. Bahkan kita ikhlasnya itu disertai dengan menghinakan diri kepada Allah dan mencintai Allah. Inilah ibadah. Tayyib. Kemudian kita lihat di sini wa'bud rabbak. Padahal mungkin untuk Allah Ta'ala mengatakan wa'budillah, tapi dikatakan wa'bud rabbak. Ini menunjukkan ar-rububiyah tastalzim al-ubudiyah. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, maka hendaknya kita ibadah kepada Dia, jangan kepada yang lain. Ini menunjukkan barang siapa tidak memiliki sifat rububiyah, dia tidak pantas untuk diibadahi. Maka manusia dia adalah hamba, dia bukan Rabb, maka tidak boleh diibadahi walaupun sudah setinggi Fir'aun misalkan. Demikian pula jin dan setan yang sudah terbang ke langit, mereka tetap hamba, mereka tidak boleh diibadahi. Demikian pula patung-patung, apalagi patung-patung yang dibuat oleh manusia, nggak boleh untuk diibadahi, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian
Sampai kapan ibadah itu dikerjakan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Kenapa al-yaqin dikatakan al-maut? Yang pertama adalah karena memang Al-Quran itu menjelaskan satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dha. Ayat-ayat Al-Quran sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Sementara ayat ini dijelaskan di dalam ayat yang lain, dalam Al-Muddatsir itu. Ketika orang-orang penduduk surga tanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Sampai pada ucapan mereka apa itu? Hatta atanal yaqin. Kami terus tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, juga memperbincangkan kebid'ahan, dan kami itu mengingkari hari berbangkit, hari pembalasan, sampai datang kepada kami al-yaqin. Jelas? Apakah orang kafir itu mereka sampai tingkat keyakinan? Jelas tidak. Allah Ta'ala menggambarkan orang kafir itu adalah fi raibihim yataraddadun. Mereka itu berbolak-balik di dalam kebimbangan. Itu orang kafir. Berarti al-yakin di sini bukan maksudnya adalah sabatul qalb ala syai'in haqiqi. Bukanlah keyakinan yang dimaksudkan di dalam hak orang kafir, bukanlah maksudnya kekokohan hati di dalam suatu hakikat. Tapi al-yakin di situ adalah al-maut, yaitu kematian. Maka berarti ayat ini juga bicara masalah itu. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Makanya Rasulullah SAW mempraktekkan ini. Beliau sholat sampai datangnya kematian. Beliau rajin puasa juga sampai datangnya kematian. Dan seterusnya dan seterusnya. Ibadah itu sampai datangnya kematian. Bahkan di puncak-puncak rasa sakit beliau, orang-orang menunggu di luar sholat isya. Kemudian beliau bangun. Ketika beliau bangun dari pingsannya, beliau tanya, asolan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Maka para, yaitu Aisyah dan istri-istri yang lain mengatakan, tidak, hum yang tadhirunak, mereka masih duduk menanti Anda. Maka Rasulullah menyuruh untuk apa? Didatangkan satu tempayan air. Kemudian beliau mandi biar agak segar. Ketika beliau bangkit untuk masuk ke masjid, jatuh lagi pingsan. Kemudian ditunggu lama, kemudian beliau sadar kembali. Beliau tanya lagi, asolan nas? La, hum yang tadhirunak. Enggak, mereka masih menunggu Anda. Demikian terjadi sampai lebih dari 3 kali. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya semangat Rasulullah untuk ibadah, padahal sudah di puncak rasa sakit semacam ini. Padahal banyak sebagian dari saudara-saudara kita sekedar sakit salah sama, aduh saya sakit nggak sholat lah. Itu parah. Baik. Maka Rasulullah SAW ibadah sampai meninggal. Kalau Rasulullah adalah teladan kita, maka hendaknya kita juga demikian. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.